Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu hadirin yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat tadi sudah disampaikan bahwa tema judul ceramah kita tentang Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Nah, bicara Al-Qur'an tentang pedoman hidup, maka untuk siapa Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup? Ya, setidaknya ada 3 di sini. Yang pertama adalah untuk setiap individu di antara kita, setiap orang, per orang, setiap pribadi di antara kita ini, Al-Qur'an menjadi pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Qur'an itu sebetulnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Dan juga sebagai penjelasan atas petunjuk itu dan sebagai Al-Furqan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Hanya saja Bapak Ibu yang dirahmati dan kata Allah SWT, ternyata ada juga manusia yang tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Itulah orang-orang kafir. Ada juga manusia yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum dengan kitab, dengan Al-Qur'an ini. Ya. Dan merendahkan, menghinakan segolongan kaum yang lain lagi. Maksudnya yang diangkat, yang dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentu mereka yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman petunjuk dalam kehidupannya. Tapi orang yang jauh dari Al-Qur'an, mengingkari Al-Qur'an, tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber aturannya, sumber panduan hidupnya, mereka yang direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 kelompok manusia ketika menghadapi Al-Qur'an ini. Ada yang diangkat derajatnya dan ada yang direndahkan dengan serendah-rendahnya. Maka dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Allah mengatakan kami menurunkan Al-Qur'an ini di mana di dalamnya itu ada syifa, ada obat, ada penawar, ada penenang hati, qalbu bagi orang-orang yang beriman, ada rahmat bagi orang-orang yang beriman, ada kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Namun sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazidul zalimina illa khasara." Tetapi tidak menambah sedikit pun kebaikan bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an, orang-orang yang menjauhi Al-Qur'an. Itu sama sekali tidak ada kebaikan yang dia dapatkan dari Al-Qur'an ini. Itu yang dimasukkan oleh Allah, direndahkan, dihinakan dengan sehina-hinanya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi setiap orang kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Misalnya Al-Qur'an tentu merintahkan kita sholat, merintahkan kita puasa, zakat fitrah, zakat mal, haji, berzikir, berdoa, menutup aurat, itu semua diperintahkan di dalam Al-Qur'an oleh kita semua Bapak Ibu dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an itu juga menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Jadi Al-Qur'an juga menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Karena kita ini hidup bukan sendirian. Ya, kita sebagai manusia ini hidup tidak sendirian, ya. Ada keluarga, ada istri, ada anak, ada tetangga, ada teman kerja, ada pimpinan, ada karyawan, ada teman bergaul dan lain sebagainya.
ada teman bisnis, teman usaha, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam kehidupan masyarakat, Al-Quran pun memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita berkeluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, dan seterusnya. Tanggung jawab sebagai suami kepada keluarga. Terus hubungan kita dengan tetangga, akhlak, adab bertetangga diajarkan oleh Al-Quran semuanya. Kemudian hubungan kita dalam jual beli, bisnis, usaha, transaksi, jual beli, pinjam meminjam, itu semua diajarkan dalam Al-Quran. Pada intinya bahwa apapun yang kita lakukan dalam interaksi sosial kita di tengah masyarakat, kita ini berhubungan antara satu dengan lain, muamalah, itu ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Ada jalannya, ada syariahnya di dalam agama kita. Ya, jadi individu, yang kedua masyarakat. Yang ketiga, Al-Quran juga menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Nah, ini juga seringkali kita kehilangan pemahaman di antara sebagian kaum muslimin, tentu disebabkan oleh faktor kuatnya serangan, ya, serangan apa istilahnya itu, serangan pengaburan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang Islam. Mereka sering menggambarkan bahwa antara Islam dengan negara itu tidak ada hubungan. Seolah-olah bahwa jangan bawa Islam ini kalau urusan mengatur ekonomi, sosial, politik, budaya. Mereka mengajarkan, mengopinikan hal-hal seperti itu untuk apa itu? Untuk merusak pemikiran dan akidah kita. Padahal Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam itu paling bagus menggambarkan tentang hubungan negara dengan Islam. Beliau mengatakan ad-dinu was-sultanu tau'aman. Jadi agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar, kata Imam Al-Ghazali. Ad-dinu usun, agama itu pondasi, asas. Was-sultanu harisun, negara itu pemimpin, itu penjaga, kata beliau. Wa mala usalahu famahdumun. Apa saja yang tidak ada pondasi, tidak ada asas agama Islam pasti akan hancur, kata beliau. Wa mala harisalahu fada'iun. Apa saja yang tidak punya penjaga pasti akan hilang. Itu beliau memberikan gambaran yang sangat jelas bagi kita hubungan antara Islam dan negara, Islam dan kekuasaan. Islam tidak akan pernah kuat tanpa dijaga oleh kekuasaan, dijaga oleh kepemimpinan, dijaga oleh negara. Tidak akan pernah kuat. Coba kita lihat sejarah Nabi SAW di awal dakwanya. Nabi dakwah di Madinah 13 tahun. Nabi tidak kuat, sahabat tidak kuat, tidak mampu menahan tekanan orang-orang kafir Quraisy. Maka pada akhir-akhir tahun 13 Hijriah, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Nabi berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Itu dalam surah Al-Isra. Itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan menyampaikan doa Nabi SAW. Ya, Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku jalan masuk dengan jalan masuk yang benar. Maksudnya itu masuk ke kota Madinah. Dan berikanlah aku jalan keluar yang benar. Maksudnya keluar dari Makkah, hijrah. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah kepadaku untuk sultanan nasira. Yang dimasukkan sultanan nasira yang diminta oleh Nabi itu maksudnya kekuasaan yang menolong, kepemimpinan yang menolong, berdirinya negara yang bisa melindungi agama, yang melindungi syariah, melindungi umat Islam dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka tidak lama setelah doa ini, Nabi SAW diperintahkan berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan setelah sampai di Madinah, betul suku Aus dan Khazraj membaiat Nabi SAW menjadi pemimpin, menjadi kepala negara. Namun tidak hilang akal orang-orang kafir Quraisy. Sekalipun sudah berdiri, sudah kuat negara, orang-orang Islam di Madinah dipimpin oleh Nabi, mereka masih mau menghabisi. Buktinya apa? Tahun kedua Hijriah, mereka mengirim pasukan lebih dari 1.000 orang untuk menghabisi kaum muslimin. Itulah terjadi yang disebut dengan perang Badar Kubra. Namun yang isi Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Badar ini kaum muslim berjumlah 313 orang. Nabi berdoa, dan doa Nabi itu menembus langit dan tentu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi? Nabi berdoa, ya Allah,
Kaum muslimin ini jumlahnya sangat sedikit. Seandainya kami kalah pada hari ini ya Allah, tidak ada lagi yang menyembahmu setelah ini. Maka betul doa Nabi SAW diterima, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan dari malaikat yang tidak terlihat oleh kaum muslimin. Kaum muslimin sidang jamaah yang sama dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin mengatakan bahwa begitu pentingnya negara di dalam Islam itu untuk menerapkan hukum-hukum Islam, untuk menjaga kemuliaan kaum muslimin, menjaga kekuatan kaum muslimin agar umat Islam mulia, umat Islam kuat, syariatnya ditegakkan, hukumnya diterapkan. Karena tidak ada kemuliaan tanpa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menerapkan hukum Al-Qur'an pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dunia, dia hina di dunia, tapi juga hina di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah SWT, siapa saja berpaling dari peringatanku dari Al-Quran ini, tidak mau menerapkannya dalam kehidupan masyarakat, ya, maka pasti kata Allah SWT mereka akan mendapatkan menghadapi kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan dhanka itu maksudnya kehidupan yang sempit. Misalnya terjadi banyak kemiskinan, pengangguran, narkoba, perjudian, apalagi namanya, harta tidak bisa dijaga, dikorupsi dan lain sebagainya. Nah itu semua adalah akibat dari kita tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di dunia kita dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat lebih-lebih lagi. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati. Di hari kemudian nanti kita dikembalikan dalam keadaan buta. Bapak Ibu, saya kira karena waktu kita terbatas, itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. 3 hal itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempedomani Al-Qur'an setiap individu, masyarakat dan juga negara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.